Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, "Bila kalian melihat Yerusalem dikepung tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, orang di dalam kota harus mengungsi, dan orang pedusunan jangan masuk lagi ke kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman para bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjelang masa Advent, bacaan diarahkan kepada soal akhir zaman, dan seperti digambarkan dalam bacaan Injil, akhir zaman yang kita baca seringkali sebuah akhir zaman yang diikuti dengan tanda-tanda yang mengerikan. Walaupun tadi disebutkan soal Yerusalem, tetapi itu simbol bahwa dunia ini akan mengalami berbagai macam hal mengerikan ketika menyambut akhir zaman. Sebenarnya ini bukan hal baru apa yang disampaikan Yesus ini, karena kalau kita membaca di Perjanjian Lama, banyak nubuat para nabi itu juga seperti itu, kurang lebih menggambarkan soal Yerusalem baru. Yerusalem lama hancur, lalu ada Yerusalem baru, dan seterusnya. Dan itu memang akhirnya menjadi semacam pegangan bagi kita para pengikut Kristus, bahwa menyambut akhir zaman itu penuh dengan harapan dan penuh dengan kesabaran. Dan itu membuat sikap kita sebagai seorang Katolik itu, menurut saya ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, menurut saya itu lebih tahan terhadap berbagai cobaan maupun berbagai macam hal yang membuat kita seolah-olah bertanya-tanya, kok iso ngene to, Gusti iki piye, dan lain sebagainya. Kita lebih kuat menurut saya. Maka orang Katolik itu diapa-apain kadangkala enggak apa-apa, sabar, ketawa, ketiwi, dan lain sebagainya. Jarang orang Katolik itu putus asa, jarang, seharusnya loh ya. Seharusnya, tetapi karena apa? Karena gambaran akhir zamannya, gambaran kemuliaannya akan mengalami berbagai peristiwa yang dahsyat, yang menakutkan. Tetapi Yesus mengatakan, kalau itu terjadi, angkatlah mukamu karena penyelamatanmu sudah dekat. Berarti orang Katolik atau pengikut Kristus itu tahu bahwa ketika dalam situasi apapun, seberat apapun, ada keselamatan di situ. Dan itu terbuktikan dalam sejarah gereja 2000 tahun lebih ini. Kalau gereja itu dianiaya, itu malah semakin bertumbuh. Dan itu pula yang kemarin saya tangkap dari kesan Bapak Uskup ketika menyampaikan oleh-oleh dari pertemuan Uskup-Uskup Asia pada saat temu pastoral hari Selasa yang lalu. Beliau menceritakan bahwa kondisi di Indonesia ini masih lebih mending daripada negara-negara lain, situasi gerejanya maksudnya. Di negara-negara lain itu ada yang sungguh ditekan, ada yang sungguh susah sekali. Kita masih enak, gereja masih banyak, di sana sedikit. Tetapi anehnya semakin ditekan, semakin bertumbuh jumlah umatnya. Semakin ditekan, semakin banyak mereka yang percaya kepada Kristus. Dan sebaliknya, negara yang populasi orang Katoliknya luar biasa seperti Timur Leste dan Filipina, itu susah untuk menggerakkan umat Katolik untuk terlibat, padahal mereka mayoritas. Apa dianiaya terus saja ya kita berarti nanti. Tapi itu terbuktikan, maksud saya adalah
Ya tentu kita tidak ingin dianiaya, kita tidak ingin menderita. Tetapi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus sungguh-sungguh menghayati ini sebagai sebuah sikap bahwa dalam segala situasi apapun keselamatan ada bagi kita sekalian. Dan ketika kita menghayati itu, kita menjadi lebih tahan terhadap berbagai cobaan, berbagai godaan, juga berbagai hal-hal yang membuat kita mungkin kadang sakit hati karena iman kita entah dihina, entah disepelekan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saat itulah bisa jadi keselamatan kita akan datang. Apa yang disabdakan Yesus ini menurut saya menjadi modal bagi kita untuk berhadapan dengan dunia ini yang seringkali membuat kita menjadi semakin takut atau mungkin juga kita semakin mudah goyah karena berbagai hal yang bisa melemahkan iman kita. Maka mari kita hari ini berdoa kepada Tuhan, karena tidak mudah untuk bertahan dalam kesesakan, dalam penderitaan dan tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berhasil, kita pasti mendapatkan keselamatan. Mari hening sejenak berdoa, ya Tuhan tambahkanlah iman kami. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.